Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membawakan materi terkait surat penugasan audit. Surat penugasan audit adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, biasanya pimpinan kantor akuntan publik, kepala satuan pengawasan internal, atau lembaga pengawasan untuk memberikan tugas secara formal kepada auditor atau tim audit dalam melaksanakan kegiatan audit terhadap suatu objek atau entitas tertentu. Nah, terus poin kedua itu ada tujuan surat penugasan audit. Surat ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu seperti menetapkan auditor atau tim audit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit. Kedua, menjelaskan ruang lingkup audit termasuk objek audit, tujuan, periode waktu, dan lokasi. Ketiga, ada memberikan legitimasi hukum bagi auditor untuk mengakses informasi dan dokumen yang dibutuhkan selama proses audit. Yang keempat, ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi baik bagi auditor maupun entitas yang diaudit. Untuk poin ketiga itu ada contoh-contoh penggunaan surat penugasan audit ini. Misalnya dalam sebuah instansi pemerintah, kepala inspektorat mengeluarkan surat penugasan kepada tim auditor internal untuk melakukan audit kinerja pada dinas tertentu selama tahun anggaran tertentu. Tanpa surat ini, auditor tidak memiliki kewenangan formal untuk melalui audit. Sampai sini sekian, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep penugasan audit syariah adalah proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, independen, dan objektif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, transaksi, dan kebijakan suatu entitas, khususnya lembaga keuangan syariah, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Audit syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencangkup kepatuhan terhadap nilai-nilai dan aturan Islam, seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, maisir atau perjudian, dan unsur haram lainnya dalam setiap produk, kontrak, maupun aktivitas bisnis. Penugasan audit syariah melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, auditor syariah melakukan perencanaan dengan memahami struktur organisasi, produk, layanan, serta kebijakan syariah yang diterapkan oleh entitas yang diaudit. Selanjutnya, auditor melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, serta pengujian atas transaksi dan kontrak untuk menilai kepatuhan terhadap syariah. Proses ini juga mencangkup evaluasi terhadap produk, layanan, prosedur, dan kebijakan operasional yang dijalankan oleh entitas tersebut. Setelah pemeriksaan, auditor syariah menyusun laporan hasil audit yang berisi temuan utama, tingkat kepatuhan terhadap syariah, serta rekomendasi perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian. Laporan ini biasanya disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan manajemen untuk ditindaklanjuti. Auditor juga memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar diimplementasikan oleh manajemen sebagai bentuk tindak lanjut audit. Tujuan utama dari penugasan audit syariah adalah memastikan seluruh kegiatan entitas berjalan sesuai prinsip syariah, menjaga kepercayaan dan reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, audit syariah juga berperan dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional, serta memberikan dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan manajemen dan DPS. Dengan demikian, penugasan audit syariah merupakan mekanisme penting untuk menjaga integritas lembaga keuangan syariah, memastikan kemaslahatan umat, serta mendukung tercapainya tujuan maqasid syariah, yaitu perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dalam manusia sesuai prinsip Islam. Persetujuan terhadap perubahan surat audit. Pengertian persetujuan terhadap perubahan surat audit adalah proses di mana auditor setuju untuk mengubah atau merevisi laporan,
Audit yang telah dikeluarkan atau yang masih dalam bentuk draft biasanya atas permintaan klien atau karena adanya informasi baru yang mempengaruhi laporan tersebut. Perubahan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dapat berdampak pada independensi auditor, integritas laporan, dan persepsi pengguna laporan terhadap keandalan informasi keuangan yang diaudit. Jenis-jenis perubahan surat audit. Perubahan sebelum laporan audit diterbitkan terjadi karena ditemukan kesalahan atau informasi tambahan sebelum laporan resmi diserahkan ke pihak yang berwenang. Auditor dan manajemen harus menyetujui perubahan tersebut. Perubahan setelah laporan audit diterbitkan umumnya kompleks dan sensitif, hanya dilakukan jika ada kesalahan material atau informasi yang penting, dapat mengubah opini auditor. Dalam hal ini, auditor dapat mengeluarkan surat audit baru dan mencabut yang lama, atau menerbitkan surat penjelasan tambahan. Yang pertama, prosedur yang harus dilakukan auditor menilai materialitas perubahan. Auditor harus apakah informasi baru yang menyebabkan perubahan pada laporan keuangan adalah material atau tidak. Materialitas mengacu pada sejauh mana suatu informasi atau kesalahan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, mendiskusikan dengan manajemen dan komite audit. Penjelasan auditor harus mengkomunikasikan temuan atau permintaan perubahan kepada pihak manajemen, dan jika ada komite audit, diskusi ini memastikan bahwa semua pihak memahami alasan perubahan, dampaknya terhadap laporan keuangan, tindakan yang harus diambil. Tujuannya untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, untuk memastikan semua pihak menyetujui perubahan dan langkah perbaikannya. Yang ketiga, dokumentasi tertulis dari manajemen. Penjelasannya yaitu auditor harus meminta representasi tertulis dari manajemen, biasanya berupa surat pernyataan manajemen yang menyatakan bahwa informasi tambahan yang diberikan adalah benar dan lengkap. Manajemen bertanggung jawab atas perubahan laporan keuangan. Tidak ada informasi material lain yang disembunyikan. Tujuannya untuk melindungi auditor secara hukum, untuk mendokumentasikan bahwa perubahan dilakukan atas dasar informasi yang diberikan oleh manajemen. Yang keempat, mengupdate dokumentasi audit. Penjelasan auditor wajib memperbaharui seluruh dokumentasi kerja audit working, agar mencerminkan informasi baru yang ditemukan. Pertimbangan profesional auditor dalam menilai dampaknya. Tindakan atau prosedur tambahan yang dilakukan. Opini ini akhirnya berdasarkan laporan yang diperbaiki, bertujuan untuk memenuhi standar audit, misalnya standar profesional akuntan publik, untuk menjamin bahwa semua proses audit berdokumentasi dengan baik jika dilakukan review oleh regulator atau auditor lain. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penugasan audit syariah. Ruang lingkup penugasan audit syariah lebih luas dari audit konvensional karena mencakup evaluasi kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip Islam. Di samping pemeriksaan laporan keuangan, audit syariah memastikan bahwa seluruh kegiatan dan transaksi lembaga keuangan syariah atau LKS sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir. Adapun beberapa elaborasi ruang lingkup audit syariah, yang pertama yaitu kepatuhan syariah. Audit syariah berfokus pada memastikan seluruh kegiatan dan transaksi LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Kemudian yaitu laporan keuangan. Audit syariah juga mencakup pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana audit konvensional.
Lalu operasional dan bisnis. Audit syariah melibatkan review syariah compliance terhadap semua aspek operasional dan aktivitas bisnis LKS termasuk struktur organisasi, manajemen, dan sistem informasi teknologi. Adapun aspek lain yaitu audit syariah juga dapat mencakup aspek sosial dan lingkungan yang mungkin tidak dipertimbangkan dalam audit konvensional. Yang kedua, apa pentingnya audit syariah? Yang pertama adalah jaminan kepatuhan. Audit syariah memberikan jaminan kepada stakeholder bahwa LKS beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar hukum syariah. Lalu kepercayaan publik. Kepatuhan syariah dan audit syariah yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap LKS yang penting untuk stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Lalu peningkatan kualitas. Audit syariah dapat membantu LKS untuk meningkatkan kualitas operasional dan manajemen serta memastikan kepatuhan terhadap standar industri. Yang ketiga adalah proses audit syariah. Yang pertama, perencanaannya. Auditor syariah menentukan ruang lingkup audit, tujuan, dan strategi yang akan digunakan, lalu mengumpulkan bukti. Auditor syariah mengumpulkan bukti audit melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan pengujian transaksi. Adapun evaluasi. Auditor syariah mengevaluasi bukti audit dan memberikan opini tentang kepatuhan syariah. Dan yang terakhir, pelaporan. Auditor syariah menyusun laporan audit yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lira Firna dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Kemudian materi yaitu perencanaan audit syariah, di mana tahap awal dari proses auditing adalah perencanaan audit, di mana proses tersebut sangat menentukan dalam kesuksesan penugasan audit. Kemudian pengauditan selain dituntut berkualitas juga harus dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian pengauditan adalah sebuah mekanisme yang bertujuan untuk perencanaan audit dan bahkan merupakan suatu bagian audit yang terpisah dari bagian audit lainnya. Namun lebih merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan dan berulang menurut standar pekerjaan lapangan, peraturan profesional akuntan publik, atau mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai, yaitu yang pertama profesi akuntan publik atau SPA, karena pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kemudian menurut standar auditing dalam standar profesional akuntan publik, di mana Ikatan Akuntan Indonesia yang mensyaratkan agar audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pendeksian salah saji yang material dan laporan keuangan. Kemudian di sini perencanaan audit mencakup pengembangan rencana menyeluruh untuk merencanakan penerapan audit. Atau dengan kata lain, perencanaan audit adalah membangun strategi audit keseluruhan untuk perikatan dan pengembangan rencana audit. Kemudian ada aktivitas perencanaan, sifat dan kegiatan perencanaan yang diperlukan tergantung pada ukuran kompleksitas si perusahaan auditor sebelumnya. Nah, ini mencakup perubahan keadaan yang terjadi selama audit tahun berjalan, di mana ketika mengembangkan strategi audit, rencana audit, auditor harus mengevaluasi kepentingan laporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, atau pelaporan keuangan dan jika mampu mempengaruhi prosedur audit dengan meliputi berbagai elemen tersebut. Kemudian yang pertama di sini ada elemen-elemen yang digunakan dalam pengauditan. Yang pertama pengetahuan tentang pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, persoalan yang berhubungan dengan industri di mana perusahaan beroperasi, kondisi ekonomi, hukum, peraturan, dan perubahan teknologi. Kemudian yang ketiga, di sini ada persoalan yang berhubungan dengan bisnis, termasuk di dalam organisasi karakteristik operasional, susunan modal, kemudian update perubahan terbaru terkait dengan pengendalian internal atas perusahaan. Kemudian ada penilaian awal auditor
di mana mengenai materialisasi resiko dan terintegrasi dalam audit faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kelemahan materialitas. Kemudian ada pengendalian terkait dengan efisiensi yang sebelumnya telah dikomunikasikan kepada Komite Audit dan Manajemen, di mana persoalan hukum dan peraturan yang disadari perusahaan, dan ada juga tipe dan tingkat ketersediaan bukti perusahaan yang relevan untuk melakukan evaluasi mengenai kemungkinan kesalahan atau informasi umum mengenai perusahaan yang relevan untuk melakukan laporan keuangan serta wawasan mengenai risiko yang berhubungan dengan evaluasi perusahaan bagian dari penerimaan evaluasi retensi. Nah, kemudian di sini ada elemen-elemen perencanaan audit, di mana ruang lingkup perencanaan pemeriksaan ini adalah bervariasi sesuai dengan besarnya kompleksitas permasalahan objek yang pengetahuan mengenai jenis usaha objek yang diperiksa. Adapun elemen-elemen perencanaan audit menurut Ernst adalah yang pertama perencanaan awal. Nah, di sini beberapa hal penting yang terdapat pada perencanaan awal ini adalah menyangkut informasi mengenai alasan klien untuk diaudit. Jadi atau menolak klien baru maupun klien lama, identifikasi alasan klien dan audit itu menakutkan staf untuk penugasan dan memperoleh surat penugasan. Nah, kemudian memperoleh informasi mengenai belakang klien. Nah, jadi lingkungan kegiatan perusahaan klien yang akan diaudit yang berguna sebagai acuan dalam menentukan surat penugasan atau perlu tidak prosedur audit khusus, di mana hal-hal yang harus dilakukan memperoleh informasi sehingga dapat memahami latar belakang klien. Kemudian memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Nah, di sini faktor-faktor menyangkut lingkungan hukum industri. Klien mempunyai dampak besar terhadap hasil audit. Jadi, pengetahuan auditor menafsirkan fakta yang berkaitan sama pekerjaan berlangsung akan meyakinkan bahwa pengungkapan yang semestinya telah dilakukan dan laporan keuangan dalam hal ini dokumen-dokumen hukum yang penting untuk diperiksa oleh auditor adalah akta pendirian perusahaan atau anggaran dasar perusahaan serta masalah rapat Dewan Komisaris, di mana para pemegang saham, komite audit dan para pejabat eksekutif termasuk di dalamnya, di mana ringkasan pokok mengenai keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham serta dokumen mengenai kontrak penjualan maupun pembelian. Nah, kemudian di sini ada melaksanakan prosedur. Menurut penelitian persiapan, melakukan analisis ini sangat penting. Artinya bahwa karena dengan demikian keseluruhan kegiatan pemeriksaan dapat tergambar di dalamnya, di mana prosedur tersebut analitis diantaranya memahami bidang usaha klien. Kemudian ada penetapan kemampuan suatu usaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kemudian indikasi adanya kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian yang terkunci. Kemudian yang terakhir menentukan materialisasi, menetapkan resiko audit yang dapat diterima. Besarnya salah saji dalam informasi akuntansi dapat membuat pertimbangan pengambilan keputusan terpengaruh. Tanggung jawab auditor menetapkan apakah suatu laporan keuangan terdapat salah saji material apabila audit berpendapat adanya